Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Puji Raharjo, guru sejarah asal instansi SMK Negeri 1 Pusaka Negara, Subang. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan sebuah video peer teaching yang telah saya lakukan di kegiatan PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu Ya. Senyumnya luar biasa. Aduh, terima kasih Nak Ilham. Nak Ilham juga senyumnya luar biasa. Iya, sangat ini manis. pagi yang cerah, Bu. Saya kalau nengok Ibu tuh matahari langsung terbit, Bu. Masya Waduh. Aduh, Lagi aduh. beraksi nih. Ya sudah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita mengucapkan atau memanjatkan doa dulu ya. Ya. Silakan Nak Ilham dipimpin doanya. Ya, baik, Bu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita minta berkah pada Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, sudah, Bu. Ya, terima kasih Nak Ilham. Ya, Semoga Bu. pembelajaran hari ini kita dapat belajar dengan lancar ya, dan kalian Amin, semua amin, sehat, amin. riang gembira. Yehe, yehe. Oke, Ibu akan mengabsen dulu nih siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, Ilham hadir. Kemudian Ada, Bu. Ulin, Hadir. Ida, Hadir, Ibu. Sri, Sakit gigi, Bu. Ngantuk, Sakit gigi. Ibu. Sakit gigi dia, Bu. Habis nonton Ada. bola, dia ngantuk. ada kayak jawab dong, Nak Sri, itu Lagi kenapa? putus cinta, Bu. Oh, iya. Waduh. Jadi kemarin ada di jembatan Jadi bersama karena Jangan kau. galau-galau ya. kedua. Jangan galau-galau, nantinya jadi stres. Bu, kalau Ya. aku lagi galau, boleh nggak ikut belajar? Nggak Oh, boleh, jangan. nggak boleh Nggak boleh begitu. Pasti Karena mau nyelesain sama harus pacarnya. belajar. Sudah. Janjian mau nyeblak dulu. Absennya ya. Sudah, jangan bercanda dulu, absen dulu. Ya, Nak Bu. Siti, Hadir, Ibu. Ira, Hadir, Bu. Maya. Oh, oke. Maya, Maya ada ya? Ada. Ada. Novita, Hadir, Bu. Teddy, Siap, Jadi ada. ngantuk, Bu. Jadi ngantuk. Martina. Oh, Martina tadi lagi izin telepon ya? Ada Ya. Yayang telepon. telepon. Boleh. Kan Yayang cemewew itu yang nelpon. Oke. Tebel. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Nah, Ya, Bu. minggu kemarin kita itu sudah mempelajari Indonesia masa praaksara ya. Nah, kira-kira Ya. sekarang kita masuk ke materi apa ya? Materi Hindu-Buddha, Bu. Ah, betul sekali Nak Ilham, materi Hindu-Buddha ya. Jadi Ya. di sini Ibu akan Ilham dikasih tahu dulu ya sama Ibu. Jadi Enggak, tahu. saya enggak gantian. Nah, Ilham mungkin tadi malam belajar ya, sudah buka buku paketnya. Ya, saya belajar sampai jam 3 subuh, Bu. Ilham sok Bagus. pinter. Pinter Nak Ilham. Cari muka. Ilham mah cari muka itu mah, Bu. Cari Iya, muka ya, aja ya, dia Pinter, mah. Sri ya. Ibu harap yang lain juga sebelum sebelum sekolah itu ya harus belajar dulu malamnya biar Ibu, aku tahu udah download apa TikTok. materinya. Ngantuk, Bu. Nah, boleh juga tuh di TikTok biar nggak bosen. Di TikTok kan misalkan kalau bosen pembelajaran bisa yang lain, tapi jangan yang Iya. konten yang itu ya, yang enggak. Nah, Teddy ya. Ya, aku mau bikin clipping juga, Bu. Boleh.
Oke, sekarang berhubungan dengan teori Hindu Buddha ini, Ibu akan menampilkan satu video. Nih, Ibu tampilkan ya. Nanti silahkan kalian tanggapi. Terlihat? Belum, Bu. Sudah Belum ya ini? dicek. Sudah? Sudah itu. Silahkan. Wow. Ini Cantik, artis Bu. kesayangannya Ilham nih. Wow, cantik, Bu. Maduri, madu untuk diri sendiri. Saya ngefans yang Silpa. tadi itu Bu Rani, Bu. Wow, Juhi. Ibu kok yang cewek semua sih, Bu? Yang cowok udah ada Oh, nggak artisnya. ada sarukan, Bu? Iya. Berarti. Ibu maunya menampilkan yang perempuan dulu karena di sini banyak perempuan cantik. Iya. Nah, Kok itu kayak ada Lucinta Luna, Angelita. Sudah, itu bukan Lucinta Luna, tapi kalian cinta Luna. Ibu, Bu Fitri. Ibu Fitri. Ya, nah dari tentang sejarah Hindu Buddha ya, sebenarnya orang India itu berkulit putih apa hitam sih? Putih, Bu. Putih Putih. tadi, Bu. Fotonya. Putih. Oh iya. Ada yang melihat fenomena lain? Ibu. Banyak, Bu. Ada yang hitam. Bu. Ya, Oh, Bu. Martina. Ini dari yang Bukan video yang ketiga yang Ibu liatin itu kan artis-artis India kan kulitnya putih-putih ya, tapi setahu saya orang India itu kulitnya hitam-hitam. Gimana sih Bu itu, Bu? Oh iya. Nah, sebelumnya ada yang bisa menjawab tidak nih? Hitam itu karena kena matahari, Bu. Jadi dia hitam. Orang India emang aslinya warnanya apa sih, Bu, kulitnya, Bu? Oke. Biar kalau kalian tidak tahu, ya sudah, Ibu jawab dulu ya. Tapi nanti harus kalian lebih aktif lagi ya, harus bisa menjawab. Jadi, Ya, Bu. sebenarnya Ya, Bu. kulit asli orang India itu adalah berkulit hitam yang dinamakan dengan suku bangsa Dravida. Nah, sedangkan yang Ibu tampilkan tadi itu kan cantik-cantik, putih-putih, kalau laki-lakinya ganteng-ganteng. Nah, itu disebut dengan suku bangsa Arya, karena suku bangsa Arya itu adalah cirinya berkulit putih. Nah, begitu. Jadi, paham ya, suku bangsa asli India yaitu adalah Dravida. Dravida. Ibu-ibu, Ya, kalau Dravida sama Arya nikah nih, nanti jadi kayak zebra, nggak putih hitam belang. Iya, benar, Bu. Baju yang Benar itu, dipakai Bu. Bu Fitri ya, zebra. Iya, gitu nggak sih? kalau seperti Enggak, tapi zebra kayak itu panda. tidak. Yang pasti mungkin putih Gemoy. enggak, hitam enggak, ngambang. Oh. Kalau Kalau Dravida Bu, sama saya Arya kemarin nikah, nonton Bu, film, nanti panonnya itu ada coklat enggak, Tuan Bu? Takur, dia kulitnya hitam, berarti dari Arya bukan. Yang suka jadi polisi-polisi itu biasanya yang kulitnya eksotik, Bu, hitam-hitam, itu teh dari Arya bukannya? Itu dari suku bangsa apa tadi yang kulit hitam? Dravida. Nah, Ya. betul. Oh iya, salah. Karena ini ya Hindu apa namanya Hindu itu merupakan adanya percampuran, yaitu disebut dengan sinkretisme antara dua suku kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Hindu. Nah, terjadilah proses Hinduisme yang disebut dengan sekarang agama Hindu. Nah, betul. Oke, dari sini Ibu ingin memotivasi sama kalian. Kalian agamanya apa? Islam, Bu. Islam, Islam. Bu. Sedangkan Saya Sunda Wiwitan, Bu. Sunda Wiwitan itu bukan agama. Ya, jadi dari apa yang video Ibu tampilkan dan juga kalian itu kan agamanya Islam. Ibu sedang menjelaskan agama Hindu dan Buddha. Kita hidup di Indonesia ini banyak sekali berbagai agama. Nah, makanya disebut dengan masyarakat yang pluralisme,
yaitu beragam agama. Jadi kalian itu harus punya sikap toleransi ya, saling menghargai sesama teman, sesama berbeda agama gitu. Jadi kalian harus punya sikap toleransi. Jangan malah menjelek-jelekan ya. Oke. Nah, sekarang kalian kalau belajar agama Hindu dan Buddha ini, Ibu harapkan kalian bisa, tujuannya itu nanti bisa menjelaskan sejarah agama Hindu, itunya ya, secara umum. Terus kemudian kalian nanti juga ada, di sini ada teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, jadi tujuannya kalian nanti akan harus bisa membandingkan 5 teori tersebut. Nah, terus kemudian nanti kalian juga bisa menganalisis kelemahan dan kelebihan 5 teori. Nah, nanti akan Ibu tampilkan untuk materinya. Sekarang Ibu tampilkan ya. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ini bukan wajah Ibu ya. Oke, Ibu. Saya tampilkan. Nak Teddy, tadi tuh gimana ya Nak Teddy tuh? Waktu kemarin menampilkan, ini bukannya Nak Teddy? Bukan. Iya. Di atas, Bu. Di atas lagi, Ya. Bu. Nah, tuh. Tapi tak bisa. Ya, tampilkan Bu, itu Tampilkan betul. ya? Oh iya, oke. Betul. Nah, ini tujuan belajar sudah tadi Ibu singgung ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem-based learning. Dengan metode diskusi, diharapkan nanti kalian itu bisa menjelaskan secara umum sejarah lahirnya agama Hindu dan Buddha. Terus kemudian bisa membandingkan 5 teori ya, masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, nanti kalian itu bisa menganalisis kelemahan dan kelebihan dari 5 teori proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dengan kritis. Nah, sebagai salah satu hasil diskusinya, nanti kalian bisa menganalisis yang 5 teori itu ya. Kemudian, nah, yang kalian pelajari nanti ada sejarah lahirnya Hindu Buddha di Indonesia dan teori masuk agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, ini sudah Ibu singgung juga tadi, agama Hindu itu merupakan apa? Sinkretisme yang disebut ya, atau disebut juga dengan percampuran antara 2 kepercayaan bangsa Arya dan Dravida. Nah, bersifat apa? Politeisme. Politeisme itu apa sih? Banyak dewa. Banyak dewa. Kalau banyak istri, poligami. Kalau banyak suami, Poliandri. kalau banyak duit. Bola poli. Aduh, kalian ini masih kecil. Itu jangan bahas poligami, poliandri. Sudah, kalian tugasnya belajar saja. Nanti takutnya dewasanya kalian malah begitu. saya takut di ghosting Bu sama Ilham. Nah, Ilham jangan suka nge-ghosting ya. Ilham kang Aku ghosting. saya anak baik-baik. Aslinya sakit hati. Oke, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Nah, di dalam agama Hindu itu ada dewa yang terkenal yang disebut dengan Dewa Trimurti. Yang pertama ada Dewa Brahma, Bu. Dewa apa ini? Dewa pencipta, Bu. Pencipta, betul. Kemudian ada Dewa Wisnu, yaitu Pemelihara. pemelihara. Dan Dewa Siwa yang biasanya Dewa perusak. Rusak. Oke. 10 menit ya. menuju 25 menit, Bu Fitri. Siap. Nah, ajaran agama Hindu itu
mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah akibat hasil dari perbuatan yang tidak baik. Nah, akibat karma, nanti manusia akan mengalami reinkarnasi, ya. Kemudian orang yang sempurna hidupnya akan mencapai moksa dan lepas dari samsara. Nanti tinggalnya di nirwana. Nirwana tuh apa, Bu? Surga, Nak Teddy. Ya, surga. Nirwana itu surganya orang Hindu. Akhirat ya, Bu, ya? Ya. Kemudian Ibu lanjut lagi ya. Kitab suci agama Hindu yaitu Veda, ya, tulisannya Veda tapi dibacanya Weda. Terdiri dari Rigveda, Samaweda, Yajurweda, Atharwaweda, ya. Nah, ini masing-masingnya itu ada isinya. Kalau Rigveda itu isinya syair pujian buat dewa, Samaweda buat upacara, ya, syair nyanyian upacara. Kalau Yajurweda doa-doa dalam upacara. Kalau Atharwaweda itu nanti mantra, ya, mantra untuk menyembuhkan orang sakit, seperti itu. Kemudian kemunduran agama Hindu disebabkan karena beberapa faktor, yaitu satu, Brahmana memonopoli upacara. Nah, kalau di agama Hindu itu kan selalu ada upacara, ya, dan itu harus menyiapkan banyak sesajen, ya, sesaji gitu ya. Nah, tapi dimonopoli sama Brahmana gitu. Harus menyiapkan sesaji yang banyak gitu. Nah, sementara kan memberatkan sama orang yang miskin gitu. Kemudian munculnya golongan Buddha. Nah, tidak lupa juga di dalam agama Hindu itu mengenal adanya sistem kasta. Tahu nggak kasta? Bukan kasta, ya. Tahu, itu kan yang bola dilempar, dipukul. Itu kasti, Teddy. Kasta itu tingkatan sosial, Ibu. Itu kasti. Kalau kasta itu ya ada kasta Brahmana, kasta apalagi? Satria. Kasta Waisya, Sudra. Sudra. Ada 4 ya. Oke, ini sekarang beralih ke agama Hindu. Agama Hindu disiarkan oleh Siddhartha Gautama. Tahu nggak yang suka tapang? Itu. Bukan Hindu. Itu. Nah, kemudian kitab sucinya itu Tripitaka, yaitu 3 himpunan nikmat. Ada Vinaya Pitaka, berisi aturan-aturan kehidupan. Sutta Pitaka, berisi dasar-dasar dalam memberikan pelajaran, ya. Dan Abhidharma Pitaka, berisi falsafah agama. Nah, untuk masuk agama Buddha itu harus mengucapkan Tridharma. Kalau kita Islam mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Wassalamualaikum. 2 kalimat syahadat. Ya. Oh, ya, Bu. Nah, kalau di agama Buddha itu harus mengucapkan Tridharma. Sengaja Ibu tidak mencantumkan dengan jelas. Takutnya kalau kalian membaca nanti jadi kalian menganut agama Buddha dong. Ya, tetapi itu kan Bu, tidaklah hanya saya sekedar pakai kupluk Natal tapi nggak masuk Kristen, tapi apa? Pak? saya sering pakai kupluk Natal tapi nggak masuk Kristen. Ya tidak, kan itu mah hanya aksesoris mereka saja, agama Kristen. Tapi kan untuk keyakinan hati kitanya itu tetap agama Islam. Gitu ya, Nak Teddy ya? Iya, Bu. Kemudian, nah, ajaran Buddha berisikan hal-hal berikut yang disebut Arya Satyani atau 4 kebenaran. Ya, di sini ada hidup adalah derita. Terus kemudian ada samsara disebabkan oleh hasrat keinginan. Ya, tresna harus dihilangkan. Cara menghilangkan tresna adalah dengan 8 jalan tengah. Nah, 8 jalan tengahnya itu adalah ini, disebut Astafida. Ada pikiran yang baik, niat yang baik, bicara yang baik, tingkah laku yang baik, perhatian yang baik, makan minum yang baik, ikhtiar yang baik, dan semedi yang baik. Makanya agama Buddha itu sering semedi. Nah, itulah mungkin mereka sedang menjalankan Astafida ini. Agama Buddha berkembang pesat di India pada masa Wangsa Maurya di bawah Raja Asoka. Kemudian kalau kemundurannya itu ketika Kaisar Asoka meninggal, lagi yang melestarikannya, ya, tidak ada lagi yang melestarikannya, dan disusul sama agama Hindu yang memperbaiki kelemahannya, akhirnya pengikut Hindu naik kembali. Begitu ya untuk faktor kemunduran agama Buddha.
Nah, sekarang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, kelima ini nanti kalian harus diskusikan ya. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sudah selesai ya. Silahkan sekarang kalian dibagi kelompok 5 ya. Satu kelas menjadi 5 kelompok. Silahkan. Ya, Bu. Ibu bebas saja deh kelompoknya, tidak akan Ibu yang menunjuk. Bu, aku nggak mau sama Martina. Boleh. Ih, Artinya kenapa sih emangnya? nggak tahu Martina mah suka diem aja, nggak mau ngomong sama aku teh. Ya, sudah. Ibu, aku Mengingat kalau sering waktunya nggak mau, sejarah. aku sama Ilham dong, Bu. Kalian Oh, boleh, sama boleh. siapa aja itu harus mau ya. Boleh. Dalam arti dalam berorganisasi, berkelompok itu kalian harus sama siapa aja itu mau. Jangan sampai ada penolakan. Bu, aku Nah, mau ini sama Nurmaya, Bu. menunjukkan- Aku mau sama Nurmaya. Ya, sudah. Sudah. Kayaknya sudah terbentuk ya. Udah, Bu. Nah, sudah terbentuk nih. Oke, kalau sudah terbentuk, nanti dipresentasikan ya. Dipresentasikan. Kira-kira coba Ibu mau yang presentasi kelompok 5 dari Novi apa ini ya? Siti. 5 Siti, menit Bu. menuju Siti. 25 menit. Coba kelompok mana yang mau mempresentasikan? Siti. Kelompok 5 Siti, Bu. Kelompok Iya, 5. Bu. Kelompok Boleh 5, Bu. Siti ya? Ya, dari Kapan mulai Siti. presentasinya, Bu? Minggu depan ya, Bu ya? Aduh, Nak Siti itu seperti itu aja. Silahkan Nak Novi aja Sekarang deh. Siti, kalau minggu depan mah PJBL. Sekarang. Nak Novi, silahkan presentasi. Iya, Bu. Satu aja. Jadi teori masuknya Hindu-Buddha itu ada 4, Bu. Teori Brahmana dibawa oleh pemuka agama, terus teori kesatria, ya. Terus ada teori apa ya? Apa, Ted? Bantuin, Ted. Ada Teori apa teori arus Waisa, balik, ya? ada teori Waisa. Waisa, teori Sudra gitu, Bu. Ibu, cuman aku masih bingung nih. Pas teori kesatria, emang kita pernah dijajah sama India ya, Bu ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Ini teori kesatria mana ya? Teori kesatria, kelompok teori kesatria. Nah, Novi ini menanyakan, apakah kita pernah dijajah sama satria ya dari India? Kira-kira gimana nih? Nggak ada, Bu. Kalau menurut kelompok saya, nggak ada teori satria. Kita pernah dijajah oleh teori kesatria. Kan Ya. teori kesatria di situ lemah, bukan nggak ada peninggalan. Jadi kata kami sih lemah, bukan nggak pernah sih, Bu, dijajah India. Iya. Yang iya. ada mah kita dijajah Belanda. Betul sekali. Sama dijajah cinta. Sama di. Iya, terima kasih untuk Nak Siti. Benar sekali ya. Jadi kelemahan, nah makanya ini untuk teori kesatria itu terdapat kelemahan. Kelemahannya apa? Dari berbagai sumber sejarah yang ada, kalau teori kesatria itu lemah karena tidak ada bukti atau literatur bahwa Indonesia pernah ditaklukkan oleh prajurit India. Nah, makanya teori kesatria itu lemah. Jadi kalau menurut kalian itu teori mana yang paling apa ya? Menurut kalian paling mendekati kebenaran? Teori semuanya benar ya karena pendapat gitu. Tapi di sini mungkin ada yang berpendapat, Bu, menurut saya teori ini yang paling benar gitu. Apa ya? Dari kelompok mana nih? Siti, menurut kelompok kamu emang ada berapa teori sih? Oh, kelompok aku ada 4 ya? Ada 5, kalau di tempat kelompok saya ada 5. Kalau Ibu Ya, tanya balon. kelompok yang mendekati sih, kayaknya sih kelompok arus balik deh.
karena kelompok arus balik itu kan orang Indonesia sih ada Bu ya, yang ke India belajar agama Hindu, kemudian balik lagi ke Indonesia. Otomatis kan orang Indonesia yang menyebarkan agama Hindu. Naik pesawat Bu ya ke sana. Ilham mah nggak update. Zaman dulu nggak ada pesawat. Zaman dulu pakai kapal. Oh, kapal Bu ya. Kan di situ tadi udah dijelasin Ibu ada perdagangan. Nggak Katanya dulu belajar sampai jam 3 pagi ya. Zaman dulu Belajar apa tuh? naik permadani. Ya, Cuma ini Aladin, Permadani. Berarti saya subuh tadi salah baca. Saya kira Kalau di kelas jalan sebelah kaki. ada Alamsyah. ya. Terima kasih kepada Sudah 25 menit. para kelompok yang sudah berpresentasi ya, dan juga ini kepada masing-masing kelompoknya sudah masih semuanya aktif, dan itu ada jawabannya yang betul dan ada jawabannya juga yang nyeleneh, ya tidak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran ya. Terima kasih ya kepada Nak Siti. Sebentar, Ibu ini lagi. Jadi menekankan lagi bahwa teori arus balik itu betul dari orang Indonesia untuk orang Indonesia lagi. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi mereka teori arus balik itu sudah pergi ke India untuk untuk belajar agama Hindu Buddha. Nah, terus kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia ya, dan kemudian mereka menyebarkan agama Hindu Buddha yang sudah disesuaikan dengan kultur di Indonesia. Nah, begitu. Jadi lebih mudah diterimanya oleh masyarakat Indonesia. Oke, presentasi kelompok hari ini cukup menarik ya. Terima kasih. Sekarang Ibu, Ya, Bu. sebelum menutup pembelajaran, apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulannya itu Bu, kami mengetahui bagaimana proses masuknya agama Hindu Buddha tadi. Kemudian masuknya itu ada teori-teorinya. Nah, setelah itu ternyata yang paling benar itu teori arus baliknya. Nah, itu aja Bu. Kesimpulannya itu Bu. Terima kasih Ilham. Ya, betul yang dikatakan Ilham. Jadi sebenarnya agama Hindu Buddha itu lahir di India. Indonesia. Di Oh, India. India. Betul sekali, lahir di India. Nah, kemudian kitab sucinya untuk agama Hindu itu adalah Weda, dan kitab suci agama Buddha itu Tripitaka. Dan kemudian teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu ada 5 ya. Yang pertama teori Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, dan Arus Balik. Arus balik. Di antara kelima teori tersebut ya, itu semuanya memiliki Kelebihan. masuk akal gitu ya, terlihat masuk akal, tapi ternyata ada kelemahannya juga. Nah, tetapi kita di sini bisa melihat bahwa teori arus balik itulah yang paling mendekati kebenaran, karena ya begitu disebarkannya oleh orang Indonesia sendiri yang tahu akan kultur budayanya kita sendiri begitu. Jadi agama Hindu Buddha lebih cepat diterima di Indonesia dan penyebarannya itu cepat sekali begitu. Oke, terima kasih ya kepada semua kelompok dan juga yang sudah memberikan tanggapan, masukan ya, mengkritisi. Kita beri tepuk tangan yuk buat semuanya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami ya. Jangan lupa dipelajari lagi. Ya, nanti minggu depan kita akan mempelajari kerajaan Hindu Buddha. Nah, ini merupakan salah satu pengaruh adanya Hindu Buddha di Indonesia. Pengaruhnya dalam bentuk politik. Ada bentuk politik, yaitu adanya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Itu saja ya dari Ibu pembelajaran sejarah hari ini. Cukup sekian.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu. Ya, dikomentari oleh Ibu Sri dan Pak Teddy. Sufit, aku salut sama dirimu yang bisa mengendalikan kelas di mana anak-anaknya itu aktif ya. Dan aktifnya itu lebih senang dengan bahasanya sendiri gitu, senang dengan celoteh-celotehannya, dan saya rasa ibu sudah menguasainya dengan baik, bisa mengendalikannya dengan baik tanpa harus mengeluarkan amarah durjana gitu. Amarah murka nggak usah ada kayak gitu-gitu. Kalau dari saya, Bu Fitri, saya jadi teringat guru kelas 10 saya waktu SMA. Kenapa gitu, Pak? Bu Fitri itu kayak ibu guru banget gitu. Cocok banget gitu. Kayak ibu guru banget, cocok jadi guru tuh cocok. Tidak diragukan. Emang udah jadi guru lagi. Bapak? Iya, maksudnya itu benar-benar kayak ngajarin kita di kelas